Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Tahfiz Ad-Darqutni Quran Center kelas sore yang mudah-mudahan hari ini Allah berikan kesehatan ya, dan semoga bagi yang sakit Allah berikan kesembuhan. Salam juga buat ayah bundanya, mudah-mudahan selalu berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita mulai kembali ya dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Anak-anak salih salihah, untuk hari ini kita mulai dengan berdoa tadi ya, diawalinya. Lalu selanjutnya kita akan melanjutkan. Nah, sebelum melanjutkan ke kisah Nabi Muhammad SAW, ada sedikit yang Pak Ustadz ingin sampaikan, yaitu mengenai doa. Doa itu artinya apa, anak-anak? Permintaan yang disampaikan kepada Allah, itu doa namanya. Kalau permintaan kepada manusia itu bukan doa. Iya. Jadi kata Allah, ud'uni astajib lakum. Wahai manusia, berdoalah kepada Allah, kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Jadi ada beberapa faktor menyebabkan doa itu mudah dikabulkan anak-anak. Yaitu ada 3 alasan. Karena waktu, karena tempat, dan karena pelaku. Karena waktu, contoh ya. Karena waktu itu adalah salah satunya misalnya harian. Setiap hari itu ada waktu terbaik untuk berdoa. Yaitu sepertiga malam terakhir, pas waktu tahajud. Ada yang sering tahajud? Sebentar ya, nggak fokus. Ada yang sering tahajud? Nah, kalau yang sering tahajud misalnya, atau bangun gelap nih, atau bangun sebelum subuh, Masya Allah, berdoa, silahkan minta apa saja kepada Allah, Allah kabulkan. Gitu ya. Yang keduanya, itu kan harian, setiap hari. Yang keduanya setiap minggu. Setiap minggu tuh di waktu asar, di hari Jumat. Jadi setiap minggunya ada waktu terbaik berdoa pada Allah. Makanya nanti setelah asar hari Jumat nih, anak-anak banyakin doa sama Allah. Gitu. Atau pas hujan juga termasuk ya. Itu Allah mudahkan dikabulkan doanya. Waktu, tempat. Salah satu tempat yang bakal doanya dia kabulkan di mana? Ayo, salah satunya yaitu di Ka'bah. Ada yang pernah haji atau umroh ke Ka'bah? Insyaallah. Nanti kita mudah-mudahannya doakan Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan Pak Ustadz juga bisa segera pergi umroh, haji, dan juga anak-anak saya salehah ya bunda juga ya. Amin, amin. Bagi ayah bunda yang sudah berangkat, mudah-mudahan Pak Ustadz bisa menyusul ya. Amin, insyaallah. Itu tempat. Yang ketiganya pelaku. Pelaku itu orangnya. Jadi nanti lihat, kalau orangnya seperti apa yang bakal dimudahkan doanya dikabulkan. Pertama adalah orang yang terzolimi, tersakiti. Makanya nih, kalau misalnya kita disakiti oleh teman kita, jangan doain yang jelek-jelek. Doanya bisa dikabulkan oleh Allah. Begitupun ada hikmah, misalnya untuk ayah bunda di rumah, apabila anak-anaknya rewel, tidak mau ikut tidak mau ikut nasihat orang tua, itu tolong dijaga, jangan sampai kita mendoakan yang buruk-buruk bagi anak kita. Sebab itu doa bakal menjadi doa yang mudah dikabulkan oleh Allah. Jangan heran, mungkin bisa jadi wallahu ta'ala alam, di luar gitu ya, ada orang tua yang sering mendoakan keburukan ketika anaknya marah-marah gitu ya, ketika anaknya ngeyel, didoain yang buruk-buruk oleh orang tuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, mungkin udah dewasanya ada yang melawan terhadap orang tua. Mudah-mudahan anak-anak kita tetap soleh-solehah ya, selalu, amin ya rabbal alamin.
Itu. Jadi pelaku, selain pelakunya tadi terzolimi, ada juga yaitu seorang nabi itu pasti doanya dikabulkan. Dan juga orang-orang soleh itu doanya lebih Allah mudahkan dikabulkan, seperti itu. Makanya ada tradisi di mana kita meminta berkah kepada orang soleh, misalnya ke guru kita, ke ulama, minta doain misalnya saya pengen jadi orang yang rajin sholat tahajud. Nah, seperti itu ya, pembukaan saja. Perbanyak doa ya, apalagi di kondisi corona seperti ini. Mudah-mudahan keluarga kita selalu dilindungi Allah dari wabah penyakit ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kisah Nabi Muhammad. Kemarin baru sampai mana ya? Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk mengajak orang-orang masuk Islam ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah Nabi Muhammad melaksanakan kegiatan mengajak orang-orang masuk Islam dengan cara sembunyi-sembunyi, nanti ada dua cara loh. Pertama sembunyi-sembunyi, kedua terang-terangan. Sembunyi-sembunyi ini artinya tidak dikabarkan secara langsung kepada orang-orang, tapi lewat pintu ke pintu. Misalnya silaturahim ke rumahnya Abu Bakar. Saya menjadi seorang nabi, mendapatkan wahyu ini bla 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 bla, beriman kepada Allah, akhirnya Abu Bakar ikut. Dan lain-lainnya. Beberapa orang-orang yang masuk disebutnya as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam gitu. Setelah mulai banyak orang-orang masuk Islam, akhirnya Allah perintahkan Muhammad, tolong dakwahkan Islam ini secara terang-terangan. Maka Nabi Muhammad diperintahkan untuk naik ke Bukit Sur. Di sana itu Nabi Muhammad diperintahkan untuk berbicara kepada penduduk Mekah Quraisy. Wahai penduduk Mekah, apakah jika aku mengabarkan akan ada pasukan berkuda datang ke tempat ini, kau akan mempercayaiku? Apa yang dikatakan oleh penduduk Mekah? Ya, aku akan mempercayaimu. Sungguhnya engkau adalah orang yang jujur. Seperti itu. Inilah hebatnya Nabi Muhammad. Sebelum jadi Nabi memang udah terkenal ketika ngomong gak pernah bohong. Hati-hati loh anak-anak ya. Jaga mulut kita dari ucapan berbohong atau berdusta. Nabi Muhammad itu terjaga dari berbohong. Akhirnya seperti itu. Lalu dilanjutkan Nabi Muhammad berkata lagi, kalau aku kabarkan bahwasanya aku seorang nabi dan Allah adalah Tuhan kita, itu yang asyhadu alla ilaha illallah ya, sesungguhnya aku seorang nabi dan tiada Tuhan selain Allah. Maka ketika itu penduduk Mekah bingung. Bingungnya kenapa? Tiba-tiba seorang Muhammad yang dipercayai jujur berucap seperti itu. Mana mungkin Nabi Muhammad ini bohong. Pasti ini Muhammad menjadi nabi beneran. Akhirnya orang-orang yang berkuasa di sana marah. Marah kenapa? Marah sebab apa yang dikatakan terdahulunya bahwasanya bakal ada nabi terakhir. Ternyata nabi terakhir ini ada dari kalangan penduduk Mekah. Di mana penduduk Mekah ketika itu terkenal jahil, bodoh. Bodohnya ini dalam urusan agama, bahkan akhlaknya sangat jauh dari kebaikan. Mencaci, menghina, merusak, merampas gitu ya. Tidak beriman kepada Allah, merendahkan orang lain. Orang-orang punya kekuasaan semakin berkuasa, orang-orang yang lemah semakin lemah, semakin dihinakan. Ketika itu orang-orang yang punya kuasa ini gak mau gitu. Gak mau sampai penduduk Mekah mempercayai dan mengimani apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Akhirnya datanglah seorang Abu Lahab. Abu Lahab sampai mengangkat bajunya Nabi Muhammad sampai terangkat seperti ini. Marah Abu Lahab. Ketika itu Rasulullah mulailah turun wahyu dari Allah. Surat Al-Lahab. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Gitu.
Apa artinya? Kita baca ya terjemahnya. Surat Al-Lahab. Nah, ini surat Al-Lahab ini turun ketika Abu Lahab marah kepada Muhammad, Nabi Muhammad ketika itu ya. Nah, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya adalah Abu Lahab sungguh binasa, sungguh bakal celaka. Orang membawa kabar benar, orang-orang lain itu pasti bakal percaya dengan Nabi Muhammad. Ini tiba-tiba marah dan menunjukkan kekesalan kepada Nabi Muhammad. Lalu lanjutkan sampai dengan ayat terakhir. Ini sudah Abu Lahab sebelum meninggal aja sudah sudah dikabarkan bahwasanya kalau gitu terus bakal masuk neraka. Inilah ujian pertama Nabi Muhammad. Selanjutnya dari pamannya sendiri Abu Jahal. Nabi Muhammad itu, Masya Allah. Makanya kenapa Nabi Muhammad termasuk Nabi yang terakhir menyempurnakan ajaran Nabi sebelumnya. Sebab ujiannya pun berat sekali Nabi Muhammad ini. Sejak kecil ayah bundanya sudah tidak ada. Tidak bisa sekolah sebab tidak ada yang membiayai dan merawat beliau. Akhirnya ikut dagang gitu ya. Inilah Nabi Muhammad, Masya Allah ujiannya. Maka sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, inna asyaddan nasi bala'al anbiya tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Jadi manusia yang paling besar ujiannya itu golongan para nabi, kemudian orang-orang saleh. Dan orang-orang yang diuji terus sama Allah, nih anak-anak misalnya, kok aku mah sering diuji sama Allah ya, tiba-tiba nggak dikasih uang jajan misalnya ya, tiba-tiba jatuh misalnya dari sepeda, tiba-tiba apa misalnya ya, maka kita harus berpikir positif bahwasanya orang yang diuji itu berarti Allah sayang sama orang itu. Ya tanda Allah sayang kepada seseorang itu Allah uji sampai dia ingat Allah. Kan kalau kita jatuh, apa yang kita ucapkan sebagai orang yang beriman? Allahu Akbar, sakit, astagfirullah. Misalkan gitu, ingat Allah kan? Seperti itu ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Selanjutnya anak-anak kita baca kembali surat An-Nazi'at 1 sampai dari 16 ya. Kita coba dari 16 sampai 30. Ya, 16 sampai 30. Yuk kita bersama-sama ta'awuz. Karena ini tidak ada basmalah, bukan dari awal surat, langsung saja dari setelah ta'awuz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. Iya, silakan untuk tugasnya anak-anak membacakan yang bisa 16 sampai 30 silakan langsung kirimkan nanti di grup ya. Yang belum bisa berarti silakan sebisanya. Dan bagi yang sedang menghafal An-Nazi'at, Anet, terus Syakila pakai ki ya, Syakila, Sarah, Sekar, Adela, Felis, Delis, apa lagi ya? Kalau nggak salah, oh ya laki-lakinya Rian,
Noval Devan, adik-adiknya juga, adik Noval, Noval Devan, Bintang dan juga Ardian, silahkan menambah dua hafalannya baru distorkan dari awal sampai dengan yang terakhir hafal seperti itu. Dan sisanya bagi yang di luar atau selain surat An-Nazi'at, berarti setorkan dulu An-Nazi'at yang 16 sampai dengan 30 bagi yang bisa, yang belum sehafalnya, lalu mengirimkan hafalan yang lainnya. Oh ya, Kaisya juga tuh ya, surat An-Nazi'at. Itu aja mungkin untuk tugas hari ini. Tilawah 1 blok warna. Yang belum Al-Quran berarti tilawahnya 1 halaman. Selanjutnya dilanjutkan dengan mengirimkan hafalan An-Nazi'at 16 sampai 30 atau sebisanya, dan juga menambah hafalan minimal 2 ayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.